Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat sekarang tipe-tipenya yang jadi sumber post-truth. 10 types of mis and disinformation. Hati-hati dengan 10 jenis ini kalau kamu menghadapi medsos, menghadapi berita, menghadapi informasi apapun hari ini. 10 ini jenis yang keliru. Sumbernya hoax, sumbernya post-truth. Yang pertama, false connection. False connection itu kalau ada berita yang itu kalau kata-katanya headline-nya, visualnya, caption-nya don't support the content. Jadi itu false connection. Misalnya menjelaskan ngaji filsafat ini, yang dijelaskan malah di ngaji filsafat itu ada minumannya teh dan kopi. Loh, ngaji itu bisnis utamanya bukan itu, tapi yang dieksplor malah kopinya. Kopinya ternyata tidak terlalu manis. Masjidnya agak pelit sama gula misalnya. Ternyata lu malah bahas itunya, itu namanya false connection. Ini bahas program Indonesia 5 tahun ke depan yang dibahas. Ternyata calonnya pakai sepatu kok ya murah ya. Sepatu murah itu kira-kira pencitraan apa? Malah bahas sepatu. Nah, itu false connection. Jadi yang di headline, yang di caption itu bukan yang utama, tapi yang tidak penting, tidak penting. Saya ngomong 2 jam, yang kamu bahas cuma waktu aku minum teh ini. Nah, itu namanya false connection. Mbak yang bahas materinya, tapi kan kamu lebih suka bahas saya minum tehnya. Nah, itu false connection. Ini yang biasanya terus diskusi tadi nggak nyambung terus melebar kemana-mana. Yang di headline bukan berita utama. Wong nonton bulu tangkis seru-serunya mau final kan, yang dibahas akhirnya apa? Jonathan nyopot kaos. Loh. Susah wong Indonesia. Dan media-media memblow up itu namanya. Duki piye to ya wong yo urusan olahraga, sportivitas, menang juara, nasionalisme itu sih nyambung, sih dibahas kaos. Oke. Jadi hati-hati sekarang banyak yang kayak gitu. Kamu kan jadi teralihkan perhatianmu. Hal yang utamanya tidak dibahas lagi. Yang dibahas yang tidak penting, tidak penting. Kamu harus waspada. Sekarang banyak jebakan false connection. Yang di blow up bukan yang penting-penting, tapi yang pinggir-pinggiran. Oke, terus yang kedua, manipulated content. Manipulated content itu isinya dimanipulasi. Jadi dimanipulasi itu dipalsukan. Faktanya iya memang begitu, tapi digeser-geser sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda. Harusnya orang memahaminya A tapi terus memahaminya jadi B. Itu manipulated content. Nanti kita lihat ada kesalahan-kesalahan logika yang menyebabkan manipulated content, sehingga orang jadi tertipu. Terus misleading content. Misleading content itu tidak dipalsukan isinya. Kalau manipulated kan tadi dipalsukan. Kalau misleading ini tidak dipalsukan, cuma dipakai untuk konteks yang tidak pas. Misalnya ini tadi ngomongnya untuk bergurau, guyon. Tapi karena kamu benci, guyonannya itu kamu masukkan ke ranah serius. Jadinya misleading. Wong tadi ini ngomongnya cuma guyon-guyon santai-santai, dipotong terus
dijelaskan, wah berarti orang ini membenci bla 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 bla, itu misleading content. Biasanya YouTube yang dipotong-potong itu sering membuat orang misleading content. Jadi sekarang kan banyak ngaji filsafat juga banyak yang dipotong. Ya enggak masalah. Enggak apa, kalau ngaji filsafat sih mending. Filsafat kan pemikiran. Orang salah paham berarti ada pikiran baru yang lahir, kan begitu. Kalau agama salah paham kamu dianggap sesat. Cuma kalau pikiran filsafat kan, loh kok orang jadi salah paham memahaminya, nah, berarti dia punya pemahaman baru. Jadi kan tidak masalah. Misleading itu melahirkan pemahaman yang baru. Maka besok kalian gak usah takut kalau ngajar filsafat, menjelaskan pikiran filsafat. Kok beda sama sumber aslinya? Oh, berarti kamu genuine melahirkan pikiran baru. Hati-hati misleading. Kalau urusan-urusan penting, hati-hati kamu dijebak dengan misleading ini. Frame-nya dipotong, kemudian dipakai untuk konteks yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang kan ada kritik, misalnya orang menafsirkan ayat A dengan konteks yang berbeda. Ya coba yang mahasiswa tafsir kan ngerti, oh ayat poligami ini dalam konteks apa, ayat jihad ini dalam konteks perang atau dalam konteks damai. Ayat itu namanya konteks. Ketika dipakai tidak pas, jadinya misleading, salah paham. Apalagi terus ayatnya dipotong-potong sakarepe dhewe, akhirnya misleading. Kayak orang males sholat terus pakai ayat fawailul lil musallin. Wah, itu misleading. Jangan sholat. Sholat itu malah masuk neraka. Ada dalilnya. Maka masuk nerakalah bagi musallin, orang-orang yang sholat. Oh, itu misleading namanya. Dipotong terus digunakan sakarepe dhewe. Oke. Terus kayak mahasiswa ndak lulus-lulus. Kamu kok nggak lulus-lulus? Saya memanfaatkan waktu, Pak. Wal asri. Karena jatahnya sampai 14 semester ya, saya manfaatkan sebaik-baiknya 14. Itu misleading. Oke. Terus yang keempat, fabricated. Fabricated itu bikinan. Kalau manipulated content itu isinya genuine cuma dipalsukan. Kalau fabricated itu memang bikin berita palsu yang tidak ada sebelumnya. Yang palsu pun kalau diulang lama-lama dia akan diyakini jadi kebenaran. Kan rumusnya itu. Bikin aja berita palsu. Terus saya dulu punya teman wartawan yang bagian berita-berita kriminal, yang saru-saru, yang berita-berita itu dulu ada. Nah, kalau dia kehabisan berita, kesel tiap hari nyari orang diperkosa, nyari berita-berita pencabulan, wis gak anu ya ngarang wae. Ada tetangga meniduri, wis ndak masalah. Itu fabricated. Sama kayak kalian kalau nulis skripsi terus bingung, sudahlah dikarang aja. Seolah-olah ada pikiran itu. Terus kasih aja footnote, mbuh pengarangi sopo, judul buku pakai bahasa Inggris yang aneh-aneh, terus nggak ngerti nggak dosennya. Wis. Itu namanya fabricated content. Saya dulu pernah zaman penataran P4 itu, zaman saya dulu ada penataran P4. Waktu diskusi debat itu, cara paling mudah untuk menaklukkan musuh adalah fabricated ini. Ngomong ngawur terus, ini saya rujuk dari bukunya Nurholis Majid, halaman sekian. Musuhmu kan ya males ngecek buku, pokoknya percaya wae. Begitu ada kata-kata ini kan harus mengkerut duluan. Kayak di kelas terus mahasiswa bilang, ini saya ngutip dari bukunya Gadamer loh ini. Oh, temanmu kan langsung mengkerut itu. Padahal apa ada benar di Gadamer kan tidak ngerti. Nah, itu strategi namanya fabricated. Bikin aja konten. Orang kalau sudah dengar nama, dengar istilah kan sudah ngeri duluan. Nah, itu namanya fabricated. Atau sponsored content. Isi yang pesenan. Jadi ya memang dipesan. Nanti media tertentu ada pesanan. Kamu tolong beritakan semacam ini, nanti saya kasih sekian. Nah, itu pesanan. Itu juga jenis mis dan disinformasi.
Terus ada lagi false contact. False contact kayak misleading tadi. Konteksnya dipalsukan. Kalau tadi kan salah konteks. Konteksnya benar cuma beritanya yang keliru. Tapi kalau ini konteksnya yang dibikin palsu. Jadi when a genuine content is shared with false contextual information. Jadi yang dipalsukan situasinya. Terus satir atau parodi. Kalau ini biasanya kalian nyindir-nyindir untuk guyon-guyon dan seterusnya. Jadi biasanya salahnya di mana satir itu? Satir itu biasanya menyerang, ofensif sifatnya. Tapi dia kalau bahasanya di situ has potential to fool. Tujuannya satir itu kemungkinan besar adalah menjelek-jelekkan. Terus imposter content. Imposter itu sama juga, isi yang palsu. Terus ada lagi propaganda. Propaganda itu iklan, promosi. Propaganda itu kelemahannya adalah biasanya melebih-lebihkan. Itu propaganda. Saya begitu ikut ngaji filsafat, tercerahkan luar biasa. Hidup saya sekarang menyala-nyala penuh gairah. Itu namanya propaganda. Ya paling kamu dapat 1-2 wawasan baru, pengetahuan ya. Tapi kalau sewow itu ya mesti enggak lah. Kalau ada orang ngomong gitu, mengiklankan itu berarti propaganda. Koyok hebat-hebat padahal ya biasa-biasa saja mungkin. Itu namanya propaganda. Jadi ya semua iklan itu propaganda jenisnya. Termasuk iklan-iklan politik dan kampanye itu propaganda. Kamu tidak usah ngeritik, wah itu kampanyenya melebih-lebihkan, masa sampai segitunya. Ya namanya propaganda. Apa ada kampanye itu? Ya saya dan kelompok saya ini biasa-biasa saja. Kita juga manusia, salah kita juga banyak. Kadang-kadang juga keliru-keliru, kadang tidak ada kampanye gitu. Mesti dilebih-lebihkan, itu propaganda. Secara informasi, kesalahannya dilebih-lebihnya tadi. Ada sih faktanya, cuma ya tidak sebesar itu. Tidak sewow itu, tidak sedahsyat itu. Nah, itu bedanya propaganda. Dan error, kalau error ini memang ya sengaja keliru. Berita yang keliru, tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Kalau ini sudah tidak sesuai dengan faktanya, itu error. Kalau tadi sesuai faktanya, tapi ada yang dimanipulasi, ada yang disponsori, ada yang konteksnya diubah, dan macam-macam. Kalau secara gambar, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Malinformasi kayak malnutrisi. Yang mis itu yang false connection sama misleading tadi. Yang warna abu-abu kiri itu memang hanya salah, memang keliru. Jadi keliru itu ya ayo dibenarkan, tidak cocok. Tapi ada yang merah itu intent to harm. Kalau ini memang ingin menyerang. Ada tujuannya kalau ini, ada motifnya untuk menjatuhkan. Ada yang di tengah-tengah antara salah dan intent to harm. Ada yang memang sengaja ingin menyakiti, ingin merusak. Leak, some harassment, some hate speech. Itu malinformation sudah, itu merusak. Leak itu bongkar-bongkar rahasia. Yang tidak harusnya dibongkar. Yang tidak harusnya diomongkan itu rahasia pribadinya orang atau kejelekan pribadi, aib pribadi kok dibongkar-bongkar. Itu namanya leaks. Makanya kemarin ada WikiLeaks. Itu yang tujuannya ngungkap hal-hal yang dirahasiakan. Intent to harm, tujuannya murni menyakiti kalau ini. Atau harassment, kekerasan. Isinya maki-maki, misuh-misuh, itu harassment. Dasar kamu binatang, dasar kamu juga binatang. Nah, itu harassment. Yo. Jadi ada yang hate speech. Hate speech ini yo ujaran kebencian. Banyak.
Jadi ndak ada faktanya yang diomongkan, cuma maki-maki, cuma mencela. Nah, itu namanya hate speech. Yang sisi merah kanan ini tujuannya memang menyakiti. Tapi yang tengah, yang false content, imposter content, manipulated content, fabricated content, itu antara dua sebenarnya. Janjane itu keliru, tapi hasilnya menyakiti orang. Tapi kalau yang kiri itu memang murni keliru, tidak ada niat sama sekali menyakiti orang. Tapi yang paling kanan itu memang sengaja menyakiti orang. Bila perlu keliru, bikin fitnah, bikin palsu juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalau kamu mau menganalisis berita, kamu bisa klasifikasi 3 ini. Ini memang salah, atau tidak sengaja salah dan akhirnya menyakiti orang, atau ini memang sengaja ingin menyakiti orang. Nah, itu intent to harm. Niatnya memang menyakiti. Hati-hati. Kalian juga kalau begitu salah posting, salah nulis WA ya, segera kalau itu false connection atau misleading, minta maaf. Atau yang disinformation, ya minta maaf lah, mohon maaf nggak sengaja menyakiti. Tapi kalau memang ingin perang, ya intent to harm. Misuh-misuh sak kapoke. WikiLeaks, harassment, hate speech, ngomong maki-maki orang dan seterusnya. Nah, semua ini namanya information disorder. Jadi kekacauan informasi. Orang itu nambah pengetahuan, jalurnya informasi, tapi kalau informasi yang semacam ini nggak nambah pengetahuan, merusak struktur bangunan pengetahuan yang ada di kepalamu. Awas keliru. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.